beriman dengan orang yang kafir ini jelas. Orang yang benar-benar dalam keimanan dan orang-orang yang berada dalam kekafiran ini jelas. Kalau ini sudah jelas, kenapa kita bisa salah jalan? Mengapa orang-orang ini salah pilih? Ini yang kanan kebenaran, ini yang kiri keburukan. Jalan. Mengapa ada orang yang bingung? Mau ke kanan, balik lagi. Ke kiri, balik lagi. Ke kanan, balik lagi ke kiri. Sampai kapan dia akan menemukan kebenaran? Padahal di dalam ayat dzalika jelas. Kita tidak bisa menilai orang itu beriman. Kita tidak bisa mengatakan orang itu kafir. Yang mengukur keimanan dan kekufuran Allah. Hak prerogatifnya Allah. Akan tetapi jalan kehidupan yang menuju kita menjadi orang yang beriman dan jalan kehidupan yang menjadikan kita sebagai orang kafir ini jelas. Bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batil. Yang demikian itu disebabkan orang-orang yang berada dalam kekufuran, orang-orang yang mengingkari kebenaran, orang-orang yang menutup dirinya dari kebenaran, ittaba'ul batil. Karena mereka selalu mengikuti sebuah kebatilan. Salaku tariqad dhalal. Mereka berjalan dan jalan yang dilalui ini adalah jalan kesesatan, jalan kebatilan. Berarti jalan yang salah. Nah, sekarang biar kita ini tidak salah jalan mana? Apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jelas, ini petunjuk. Hudan. Berarti biar tidak salah jalan, biar tidak sesat, biar tidak melalui jalan-jalan kebatilan tadi, salaful tariqad dhalal, ya harus hidup ini dengan Al-Quran. Yang terjadi tidak begitu. Orang hidup ini tidak mau pakai jalannya Al-Quran. Orang hidup tidak mau menggunakan hukum yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Orang dalam kehidupannya tidak mau lagi belajar tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Padahal apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Sebutkan dalam dunia ini dari kejadian yang ada saat ini, kejadian apa yang tidak Allah terangkan sebelumnya di dalam Al-Quran? Ayo, kita bicara apa hari ini? LGBT, lesbian, guys, apa itu? Yang B apa? Biseksual. T-nya apa? Transgender. Ini sudah jelas. Nggak usah ramai lagi kita hari ini. Dan yang akan memutuskan itu seharusnya berpikir. Apalagi mau mengamalkan itu. Di dalam Al-Quran sudah jelas Allah ceritakan dalam kisah-kisah yang terdahulu. Bagaimana umatnya Nabi Lut, bagaimana umatnya kaum Amor, kaum Sadum yang berperilaku Sodom. Ini sudah jelas diceritakan, digambarkan di dalam Al-Quran. Tapi mengapa manusia tidak mau belajar dari itu? Kejadian apa? Musibah, ujian, cobaan, angin puting beliung, banjir, gempa bumi. Semua sudah ada di dalam Al-Quran. Maka jangan sampai seperti orang-orang kafir. Kenapa disebut kufur? Karena mereka melakukan kebatilan. Walladzina amanu wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqq. Dan orang-orang yang beriman, mereka mengikuti kebenaran. Kebenaran dari Rabbih, dari Tuhan, dari Rabb mereka. Lalu apa berikutnya? Kadzalika, yang demikian inilah yadribullahu lin-nasi amthal.
Allah memperumpamakan, Allah mempermisalkan, Allah mencontohkan untuk linnas. Allah menggunakan untuk kalimat manusia, bukan hanya lil muslimin, bukan lil mu'minin, linnas. Siapapun yang ada dalam kehidupan kita yang bernama manusia, Allah kasih amsal, perumpamaan, percontohan, permisalan. Biar apa? Belajarlah kita. Nah, hari ini kita dihadapkan pada orang-orang yang banyak dalam status tanda petik tidak jelas. Enggak jelas beriman, juga tidak jelas kafir. Dibilang kafir dia masih beriman, dibilang beriman dia kafir. Perilakunya menunjukkan kalau dia adalah muslim, tetapi kenapa muslimnya tidak kafah? Dia mengaku Islam tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Dia mengaku Islam tapi tidak mau mengisi kehidupannya dengan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Islam. Dia mengaku Islam tapi tidak mau belajar kebenaran yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Dia mengaku Islam tapi tidak mau menyentuh Al-Quran. Terus seperti apa keislamannya? Islam aksesoris. Apakah Islam ini hanya sekedar aksesoris yang ada dalam hidupnya? Kan banyak orang-orang yang hanya menggunakan aksesoris Islam, tapi sebenarnya belum tentu aksesoris itu mencerminkan kalau dirinya adalah seorang muslim. Mohon maaf, banyak orang-orang yang tampil dalam atribut Islam, tapi sebenarnya belum mencerminkan keislaman dalam kehidupan. Dari sepintas, ini benar-benar hebat, muslim sejati, dari atas sampai bawah putih. Ketika sholat, safnya di depan berjejer, imam membatalkan sholatnya, nggak ada yang berani maju untuk menjadi imam. Akhirnya saf kedua dan saf ketiga yang melangkah maju, menerobos saf yang di depan yang kedua untuk menjadi imam. Pertanyaannya, mengapa? Cukupkah kita tampil dengan aksesoris Islam tapi tidak mencerminkan perilaku Islam? Baris di depan putih semua, aksesoris Islam. Begitu akan sholat berjamaah, maghrib dengan isya, jamaah takdim qasar. Monggo jenengan mawon, boten jenengan mawon. Akhirnya jenengan. Al-itharu fil ibadah mamnu'. Saling tunjuk menunjuk dalam ibadah dilarang. Yang bisa melakukan, yang bisa mengerjakan, jangan tunjuk menunjuk. Orang tua kita sakit, punya adik beradik berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mapan belum. Tapi punya uang enggak bicara. Bapak sakit, ditanyalah kakak yang pertama, "Dek, gimana? Punya uang enggak? Enggak. Punya uang enggak? Enggak. Punya uang enggak? Enggak. Punya uang enggak? Enggak." Maka yang merasa memiliki uang, dialah yang melakukan kebaikan. Bayarkan untuk ongkos orang tua yang dalam keadaan sakit. Jadi untuk kebaikan ini enggak tunjuk menunjuk. Dek, punya uang enggak? Enggak. Carilah. Ini besar nih biayanya, 40 juta. Masa saya sendiri? Ayo deh cari, pinjam utangan. Gini. Bukan seperti itu. Dalam kebaikan, yang sadar, yang punya, yang mampu, yang bisa, dia yang melakukan. Jadi jangan tunggu menunggu. Demikianlah juga dalam posisi itu tadi, ya. Banyak teman-teman kita ini tampil aksesorisnya saja muslim, aksesorisnya saja orang mampu, penampilannya saja keren, beken, stylish. Tapi begitu diminta urunan kebaikan tentang keislaman, tentang perjuangan, ya tidak banyak yang disumbang, tidak banyak yang dibelanjakan di jalan Allah. Dilihat mobilnya Alphard 2, apalagi Lexus 3, apalagi Pajero Sport 4. Berangkatlah ketua takmir masjid untuk perbaikan, perluasan, pembebasan tanah masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Iya. Setelah cerita, bantu berapa bapak? Ditulis 3 juta rupiah. Wah, kurang. Seharusnya 300 juta. Jadi jangan nyamar. Kalau kita ini memang muslim yang sebenarnya, tunjukkan kita ini berada dalam kebenaran. Kalau kita ini orang kaya yang sebenarnya, tunjukkan kalau kita ini melakukan sebuah kebaikan. Jangan tunggu-tunggu, jangan halang-halang. Menjadi orang kaya kok nyaman ya. Itu bagus pak kendaraannya, tapi sayang kredit bulanannya. Ini kan nyamar namanya. Itu orang yang beriman pak, rajin sholat, tapi ngapunten masih melakukan kebatilan. Jadi poin yang dapat kita petik dalam kesempatan kita di pagi hari ini, jadilah orang-orang yang jelas ya. Ketika orang itu beriman, tunjukkan kalau kita ini benar-benar beriman kepada Allah. Lakukan apa yang diperintahkan Allah untuk melakukan sebuah kebaikan.